warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Islamiyah Sabu Garut ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara pembongkaran pengenalan komponen pada sepeda motor. Ini adalah mesin sepeda motor 4 tak atau 4 langkah yang bermerek Honda. Jadi nanti kita akan membongkar mesin ini. Tujuannya adalah penjelasan masing-masing komponen supaya nanti bermanfaat bagi teman-teman yang akan melihat konten ini. Kita membongkar mesin ini, saya akan mengenalkan beberapa alat-alat yang mendukung untuk supaya pembongkaran ini berjalan dengan baik. Pertama dari sini adalah ini ada obeng, ya, obeng min, obeng plus, pendek dan panjang. Alat ini digunakan untuk beberapa komponen-komponen yang kecil. Kemudian ada bezel, kemudian ada tang, ya, tang di tang fast grip, ya. Tang ini mempunyai fungsi untuk membantu memudahkan pembukaan baut atau mur yang dikala pembukaannya dengan kunci itu sudah terjadi rusak. Selanjutnya adalah ini yang disebut dengan tang. Ini mempunyai fungsi untuk membantu proses pengambilan barang yang sifatnya kuat, tang kuat. Ini adalah tang nose panjang, ya. Kemudian ini adalah palu plastik. Palu plastik ini mempunyai fungsi untuk memukul, ya, logam ini supaya tidak terjadi kerusakan. Contohnya seperti ini. Dia tidak rusak. Kemudian selanjutnya adalah ini hammer atau palu besi. Palu besi ini tidak boleh memukul bodi mesin. Ini digunakan untuk memalu obeng kedok. Ya, ini seperti ini. Jadi ini adalah obeng ini digunakan untuk membuka beberapa part, ya, yang kiranya membutuhkan hantaman atau pukulan supaya baut terlepas, ya. Next, lanjut, ini adalah kunci busi, ya. Kunci busi nanti kita gunakan untuk melepas spark plug, ya. Selanjutnya ini adalah kunci T, ya. Kunci T ini terdiri dari beberapa macam bagian. Nanti kita gunakan sesuai dengan nomor urutan kunci pada mesin tersebut. Oke, kita bisa lihat di sini, ya. Oke, selanjutnya ini adalah penampan, ya. Penampan ini tidak sembarang penampan, akan tetapi penampan ini penampan magnet. Jadi harus bisa menambahkan logam. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak akan membuat baut, mur atau part yang lain akan terjadi tercecer, ya. Intinya pada saat pembongkaran mesin itu kita harus baut dan letaknya di mana, nomornya berapa, kita harus paham. Oke, penjelasan yang pertama adalah ini yang disebut dengan karburator. Karburator adalah bagian yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar sebelum diinjeksikan ke mesin. Karburator mempunyai beberapa jenis, ya. Ada arus turun, ada arus datar, ya, ada single barrel, ada double barrel dan lain sebagainya. Ini bisa diperhatikan. Ini jenis karburator arus datar, ya, arus datar. Nah, arus datar itu artinya udara masuk, ya, dari sini. Masuk. Kemudian di dalam sini ini akan terjadi proses, ya, proses pencampuran udara dan bahan bakar sebelum dimasukkan ke mesin. Di dalam karburator ini
Ini ada beberapa part komponen, ada pelampung, sistem, ada IMAS ya, ada idle mixture adjusting screw, ada ISAS, idle speed adjusting screw ini. Ini adalah bagian ISAS ya dan bagian IMAS. Di mana karburator ini nanti bekerja ketika kita gas. Ini karena mesin ini adalah kategori mesin konvensional. Oke, karburator selesai. Ya. Jadi intake manifold ini mempunyai fungsi menyalurkan udara dan bahan bakar yang berhasil dikabutkan oleh karburator ya, intake manifold. Nah, intake ini akan menuju ke valve in atau katup in. Oke, kita copot bagian intake manifold. Oke, lanjut. Ini saya akan melepas intake manifold. Ya, jangan lupa jangan lupa tercecer. Oke, kita ambil. Nah, ini adalah bagian intake manifold. Jadi istilah bengkelnya adalah hulu banyak. Oke. Nah, kuncinya di sini. Kita supaya tidak lupa letak baut, letak mur, kita pasang kembali. Nah, ini kita pasang kembali. Untuk mempermudah nanti ketika perakitan. Oke. Selanjutnya ini ya, ini adalah bagian head cylinder alias kepala silinder. Kepala silinder ini komponennya cukup banyak, ya, cukup banyak. Ada yang pertama adalah katup, bisa di zoom ke sini, ya. Ini yang disebut dengan valve alias katup. Katup in dan bagian ini adalah katup egg. Ini egg in. Kedua katup tersebut sangat berperan penting di dalam proses kerja 4 langkah. Hisap, kompresi, usaha, buang. Terus secara kontinu katup ini akan bekerja. Bahkan bisa miliaran kali ketika bekerja dalam beberapa jam. Ini katup. Kemudian bisa diperhatikan, selain katup, di sini ada yang disebut dengan rantai Ronzel. Ini rantai ini adalah menghubungkan noken as atau bahasanya adalah camshaft dari poros flywheel atau poros engkol atau camshaft dihubungkan menuju ke noken as atau camshaft. Nah, camshaft ini akan berputar, kemudian akan menggerakkan katup. Ketika langkah in berarti udara dan bahan bakar yang dicampur dari karburator tadi akan disalurkan menuju ke intake manifold. Ini barangnya akan ini. Di dalam intake manifold ini akan terjadi pembukaan katup in. Nah, ini katup in. Katup ini akan terbuka pada saat proses langkah hisap. Masuk ke dalam, akan dikompresikan oleh piston, kemudian akan diledakkan oleh busi. Oke, kita lihat busi. Panjang. Ini adalah bagian busi. Busi ini fungsinya adalah untuk memercikkan bunga api. Dari mana? Dari coil. Ya, dari koil. Jadi ketika koilnya pengapiannya jelek, businya pun ikut jelek. Karena dia sifatnya adalah untuk memercikan bunga api atau bahasanya adalah terjadi konsleting. Berapa arusnya? Lebih kurangnya adalah 15.000 volt. Ini yang begini. Nah, kemudian bus ini ada bagian tengah, ini namanya adalah elektroda tengah. Ini harus
terjadi hubungan dengan elektroda bagian bawah. Sebentar, akan saya digital enggak apa-apa. Nih. Jadi antara elektroda ini sampai sini harus tidak boleh putus. Karena kalau putus dia tidak berfungsi. Busi ada busi panas, ada busi dingin, ya. Kemudian ada jenis busi biasa. Ada lagi busi yang terbaru, jenisnya adalah busi iridium. Ini yang terbaru, cukup mahal. Ini jadi dia bahannya dari iridium alloy. Dia lebih mahal dan lebih awet untuk jenis busi iridium. Oke, lanjut kita pembahasan ke bagian silinder kop atau head cylinder. Nah, head cylinder di sini ada 4 mur ya. Mur yang akan kita buka. Ini ada nomor 12 ya. Ini akan saya buka. Ini diletakkan di sini supaya tidak tercacar-cacar. Oke. Selanjutnya saya akan membuka bagian ini. Ini penutup ya, paling ujung kepala silinder. Oke. Lakukan pembongkaran, alangkah baiknya kita mengeluarkan pelumas terlebih dahulu agar tidak tercacar kemana-mana. Jangan lupa kita buka tutup pelumas menggunakan tang. Sembari kita menunggu olinya habis, kita ke depan kita mulai melepas kop silinder atau kepala silinder. Ini kop silinder terlepas. Kemudian kita lepas blok silinder yang berisi piston dan komponen lainnya. Di sini ada pengait menggunakan kunci nomor 10. Kalau sudah lepas, baru kita lepas blok silinder. Kita lepas blok silinder ini. Setelah itu kemudian kita lepas piston. Lepas cincin piston menggunakan obeng kecil. Ini. Kemudian kita dorong agar pen bisa terlepas. Ya,
Ini namanya piston. Piston berfungsi untuk memberikan tekanan atau kompresi di dalam ruang pembakaran. Ya, bagian depan sudah terlepas semua. Kemudian kita menuju ke bak magnet. Langkah yang pertama, kita lepas handle kopling. Kemudian kita lepas baut pengikat menggunakan kunci T nomor 8. Kira begitu kita lepas bak magnet. Di dalam bak magnet ini isinya gulungan sepul yang berfungsi sebagai sumber arus pengapian dan arus listrik. Ini namanya magnet yang berfungsi untuk memutar poros engkol. Langkah kemudian kita lepas baut pengikat magnet. Kemudian kita lepaskan baut menggunakan kunci nomor 14. Setelah baut terlepas, kita lepas magnet menggunakan tracker. Ini berfungsi untuk melepas magnet. Ya. Kemudian kita lepas gear pemutar dinamo starter. Sebelum itu kita jangan lupa melepas kapal kuda. Ya, pengunci. Ya. Ingat-ingat ini jangan sampai menghilang, karena berfungsi untuk mengunci putaran pada magnet. Ini gear pemutar dinamo starter. Kalau sudah, kemudian kita buka dua baut menggunakan obeng positif atau plus. Dan kemudian kita lepas menggunakan obeng ketok untuk melepas baut tersebut. Ya. Kemudian kita lepaskan penutup oli. Kemudian kita lepas tutup. Nah, bisa dilihat ini namanya pompa oli, berfungsi untuk memompa oli. Lepas semua komponen yang ada di bagian dalam sebelah kiri. Kita lepas penahan rantai rongsel. Nih, di dalam sini terdapat pegas pendorong. Ini cara kerjanya, pada saat dia mendorong, dia akan menekan rantai rongsel. Kita lepas semua bagiannya. Ya, kalau sudah semua, sekarang kita tinggal membongkar bak bagian kopling. Kemudian kita lepas kickstarter atau selang starter menggunakan kunci nomor 10.
Setelah semua terlepas semua, barulah kita menggunakan kunci nomor 8 untuk melepas bak atau tutup kopling bagian sebelah kanan. Kita pisahkan baut jangan sampai tercampur dengan komponen yang lain. Kemudian kita lepas tutup kopling. Nah, di sini terlihat beberapa komponen kopling. Ini namanya base kopling atau kampas kopling ganda. Ini kampas kopling. Ya, yang pertama kali kita lepas yaitu ini pengukit kopling. Lepas, kita lepas kampas ganda terlebih dahulu menggunakan obeng plus. Kemudian kita lepas mengikatnya. Lepas. Kita lepas ini kampas ganda. Sebelum kita melepas kampas kopling, perhatikan dari bawah. Kita lepas dulu penampan atau penahan kampas kopling menggunakan kunci C10. Ya, kemudian kita lepas baut per pada kopling. Keempat baut tersebut. Ya, kalau sudah terlepas, kita lepas baut pengunci pada kampas kopling. Kita lepas dulu. Perhatikan di dalam sini ada ring, jangan sampai menghilang. Langkah berikutnya yaitu kita bagaimana cara melepas kampas kopling. Ingat-ingat antara kampas kopling dengan kampas ganda atau rumah kampas ganda itu harus bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, ini caranya. Kita lepas semuanya. Nah. Ya. Langkah yang berikutnya, bos ini jangan sampai hilang, ada bos-bosan, kemudian ada ring. Ya. Kemudian kita lepas as persneleng.
kita lepas tuas bersalam ya, kemudian kita lepas per selah atau per starter. Di sini ada dua. Setelah semua komponen terlepas, langkah berikutnya kita turunkan mesin untuk memudahkan proses pembongkaran bagian tengah. Kita lepas semua baut pengait pada mesin. Setelah selesai, untuk proses pelepasan kita harus balik mesin dapat transmisi. Selanjutnya kita balik mesin ya. Setelah kita balik, kemudian kita lepaskan komponen tersebut ya. Perhatikan, ini namanya komponen transmisi atau pemindah tenaga atau gigi, gearbox. Ini flywheel, ini connecting rod atau setang piston. Ya, setelah itu kita lepas flywheel atau pemberat poros angle. Ini kita lepas. Setelah itu kita lepas as pada kick starter. Ya, berikutnya kita mulai melepas transmisi. Lihat-lihat, ini dilepas dulu. Kemudian semua harus kita lepas bersama. Kita angkat bersama. Nota seret. Ya. Sekarang kita menuju ke bagaimana cara penyusunan gigi rotari Honda tersebut. Perlu kalian perhatikan, di sini ada dua as atau poros. Kita ambil yang paling besar dulu. Ini masuknya as gear. Langkah yang pertama, kita cari ukuran gear untuk as ini. Kita masukkan sini. Perlu kalian ketahui, jangan sampai kebalik seperti ini. Ini tidak masuk karena ada ring. Kemudian langkah yang kedua, kita cari pasangan agar masuk ke kaki gear. Ini masuk, tapi jangan kalian pasang dulu. Dilihat, di sini ada bekas tempat snap ring. Jadi sebelum kita memasang ini, kita harus memasang snap ring terlebih dahulu. Kita cari yang ukurannya sama dengan as gear tersebut. Pasang snap ring pengunci terlebih dahulu.
Setelah ring terpasang, kita lihat biasanya kalau as gear bekas itu terlihat di sini ada goresan, berarti di sini harus ada ring yang berada. Kita pasang ring, bisa kalian lihat sini ada bekas-bekas goresan. Setelah ring terpasang, kita pasang gear. Ingat, jangan sampai terbalik. Cara kerjanya naik turun ini muter. Kalau ini sudah terpasang, kemudian kita pasang gear yang belakang. Di sini ada gear dan bos. Usahakan jangan sampai terbalik. Sudah terpasang, kasih ring. Ini ada ringnya. Nah, ya. Ini untuk penyusunan as gear. Kemudian kita susun as kopling. Kita masukkan gear yang kecil dulu. Posisinya jangan sampai terbalik. Harus begini. Setelah ini terpasang, kemudian kalian lihat di sini ada jarak atau celah antara gear dengan batas pengunci. Berarti di sini harus ada ring agar tidak terjadi kekocakan. Setelah ring terpasang, kemudian kita pasang pengunci. Kita pasang ring dan pengunci. Ya. Setelah ring dan pengunci terpasang, gigi ini tidak goyang atau tidak kocak. Langkah selanjutnya kita memasukkan gear. Perlu kalian perhatikan, jangan terbalik seperti ini. Ini harus masuk ke kuku-kuku gear. Posisi. Kemudian dilihat di sini ada bekas atau dudukan untuk pengunci. Jadi kita harus memasang pengunci terlebih dahulu. Dan setelah tadi kita belajar cara merangkai komponen dari transmisi manual, sekarang kita akan sedikit memberikan pemaparan tentang bagaimana kita mengetahui cara kerja dari gigi 1 sampai 4 sampai kembali lagi ke netral. Yang perlu kalian ketahui, ini namanya poros sekunder, ini poros primer yang dihasilkan langsung dari tenaga mesin atau poros engkol. Kemudian ini namanya drive pinion. Ya, langsung saja. Yang pertama, gigi 1. Ini gigi 1, 2, 3, dan 4. Untuk mengetahui gigi pertama pada posisi gigi gear nomor 1, maka poros akan langsung terhubung dengan gigi nomor 1 sekunder. Antara poros dengan gigi sekunder nomor 1 langsung terhubung. Ini gigi 1. Selanjutnya pada posisi gigi 2 yaitu counter gear pada gigi sekunder. Dilihat ini counter gear pada gigi sekunder akan bergeser sehingga gigi 2 pada poros sekunder terhubung dengan gigi
counter pada primer. Ini akan terangkat naik ke atas. Nah, lurus. Ini gigi 2. Kemudian pada posisi gigi 3, gigi counter pada poros primer, ini gigi counter pada poros primer akan bergeser sehingga terhubung dengan gigi poros sekunder nomor 3. Lihat, ini dia akan naik ke atas terhubung dengan gigi sekunder nomor 3. Ini berarti gigi nomor 3. Sedangkan untuk gigi nomor terakhir, yaitu nomor 4, gigi nomor 3 pada poros sekunder akan bergeser dan terhubung ke gigi 4. Ini akan naik ke atas. Gerak atau bergeser sehingga terhubung dengan poros pada primer. Langsung, ini gigi nomor 4. Sedangkan gigi netral kedua poros tidak berhubungan antara gigi poros primer dengan poros sekunder, itu bebas. Ini adalah gigi posisi netral, yaitu antara poros primer dengan poros sekunder itu tidak berhubungan atau bebas. Ya, sekarang kita mulai proses perakitan. Langkah yang pertama, kita pastikan semua komponen transmisi sudah terpasang. Kemudian kita pasang poros engkol. Jangan sampai terbalik antara as yang sebelah sini dengan yang sini. Caranya, pada saat kita memasukkan poros engkol, as yang ada tempat gearnya ini di bawah. Kita pasang, perhatikan jangan sampai terbalik. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kemudian kita pasang bak tengah. Sebelum dipasang, jangan lupa dikasih perpak agar tidak terjadi kebocoran. Cara memasang perpak, di sini ada 2 buas, lubang buas ini jangan sampai hilang. Ada 2. Ini sebagai tempat dudukan dari perpak. Dipasang di sini terlebih dahulu. Diusahakan tepat di lubang. Dan ketika kita mau mulai pemasangan, perhatikan as di sini. Ini harus tepat masuk di lubang ini. Harus lurus, jangan dipaksakan untuk masuk, harus tepat di lubang. Ya, setelah mesin tengah terpasang, kita menuju ke bak bagian kanan yang berisi tentang komponen kopling. Langkah yang pertama kita pasang yaitu memasang tuas persneleng. Dilihat, harus as di sini harus masuk tepat di dalam lubang ini. Pas tepat sini. Kemudian kita pasang di sini ada 5 pen. Di sini ada 5 pen. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya berbeda-beda, ada yang panjang dan pendek. Kita harus sesuaikan. Diusahakan tidak boleh ada yang beda panjangnya. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau begini salah, kita lepas semuanya, kita
kita cari lagi yang sesuai agar semua rata, panjang pendeknya rata. Kita menggunakan magnet base karena tidak bisa dilepas. Ya, kita perhatikan setelah semua pen rata, panjangnya harus sama, jangan sampai ada yang tinggi yang pendek, harus sama. Setelah itu kemudian kita pasang ini bintangan, jangan sampai terbalik. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini terdapat bekas goresan, ini berarti menghadapnya sini. Ya, kemudian kita pasang hood. Ya, setelah terpasang kita mulai memasang komponen kopling. Jangan lupa di sini ada tempat ring, pasangkan dulu di as atau kampas kopling ganda yang besar, tebal di kopling manual ini. Kemudian sini ada ring, lihat ini di sini, masukkan dulu, jangan sampai terbalik. Kalau sudah semua, antara kopling, kampas kopling dengan kampas ganda atau hes kopling itu harus bersama. Sini bosnya dimasukkan sini dulu. Harus bersama dengan mangkokan. Ini. Taruh di sini. Ini harus bareng masuknya, nggak bisa satu-satu. Semua. Kalau sudah terpasang semua, di sini ada kampas ganda. Kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih ring sama kita hood. Sini juga pakai ring dulu. Kasih ring, kemudian kita kasih pengunci, itu kita pasang ya.
Sebelum kita mulai menutup bak kopling, usahakan tuas pengungkit kopling harus terpasang. Cara pemasangannya di sini, masuk ke dalam sini. Ini di sini. Yang sini diluruskan ke lubang ini. Diusahakan tidak boleh terlalu ke bawah atau ke atas, di tengah-tengah. Kalau sudah, baru kita tutup. Setelah semua terpasang, kita menuju ke bak sebelah kiri atau bak magnet. Sekarang kita sudah berada di bak sebelah kiri atau bak magnet. Ini adalah bak magnet. Langkah pertama, kita pasang dulu rantai rongsel. Rantai rongsel ini berfungsi untuk menghubungkan putaran dari poros engkol menuju ke camshaft atau noken as. Kita pasang terlebih dahulu, jangan sampai lupa rantai rongsel terhubung langsung dengan poros engkol. Sini terpasang. Lalu kita pasang stabilizer seal sebagai penahan agar rantai stabil. Ini. Kalau sudah, kita pasang spring atau per penahan rantai rongsel dari bawah sini. Kita masukkan dulu pennya. Nah, kemudian kita pasang per atau pegasnya. Pegas ini akan bekerja ketika rantai rongsel berputar. Nah, cara kerjanya gini, untuk menahan tekanan ini. Setelah komponen selesai, kita tutup bagian dalam. Setelah tutup terpasang, kita mulai memasang magnet. Ini namanya magnet, berisi tentang kemagnetan yang berfungsi untuk memutar poros engkol. Sebelum kita memasang magnet, kita pastikan dulu di sini ada safety key atau pengunci. Kita pasang terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk agar putaran magnet tidak bergeser atau tetap pada posisi awal. Ini kita luruskan antara ini dengan ini, atau biasa disebut dengan ini. Kita pasang dan ini harus lurus, jangan sampai geser. Tutup kita pasang. Ini berfungsi untuk agar oli tidak masuk ke ruang magnet. Kita pasang gear starter. Jangan sampai kebalik. Ini pendek, ini panjang. Yang pendek di dalam. Ini. Nah. Kemudian kita pasang magnet. Sebelum kita pasang, kita pastikan dulu masih ada safety key atau pengunci. Ini berfungsi agar putaran magnet tetap stabil, tidak bergeser-geser, dapat mengganggu sistem kerja pengapian. Kita pasang, kita luruskan.
Setelah benar-benar lurus masuk, kita baut, kasih mur. Nomor 14, kita kunci. Harus benar-benar kencang, jangan sampai lepas di jalan. Ya. Setelah magnet terpasang, kita tutup bak magnet. Di dalam bak magnet terdapat kumparan atau lilitan tembaga yang berfungsi untuk sebagai sistem kelistrikan, pengapian, dan pengisian. Kita pasang. Dan setelah bak magnet terpasang, langkah berikutnya kita mulai pemasangan mesin bagian depan dari blok sampai head silinder. Di sini sudah ada kepala silinder. Langsung saja kita mulai penjelasan dan pembongkaran. Langkah yang pertama kita bongkar tutup noken as atau cam shaft menggunakan kunci T nomor 8. Ya, tutup kita buka terlebih dahulu. Perhatikan, di sini ada dua katup, yaitu katup intake manifold dan katup exhaust manifold. Di mana fungsinya? Katup ini adalah katup masuk atau katup yang menghisap, yang memasukkan antara bahan bakar dengan udara menuju ruang bakar. Bisa kalian lihat, ini katup in. Kemudian yang di bawah ada katup exhaust manifold atau katup buang, di mana fungsinya yaitu untuk membuang hasil dari pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar melalui lubang knalpot. Kemudian langkah yang berikutnya kita lepas pen rocker arm atau templar. Cara melepasnya yaitu kita menggunakan alat bantu berupa baut nomor 12. Cara melepasnya mudah, tinggal kita tarik angkat. Di sini ada dua pen. Setelah kita lepas, kita balik. Baru kita keluarkan komponen yang ada di dalam kepala silinder tersebut. Setelah templar terlepas, baru kita bisa melepas yang namanya cam shaft atau biasa disebut dengan noken as. Langkah berikutnya kita melepas katup. Cara melepas katup kita menggunakan SST. Sini kita akan mulai mempelajari tentang nama dan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, ini adalah katup. Di sini ada dua katup, katup in dan katup X. Katup in biasanya lebih besar dari katup X, jangan sampai terbalik. Kemudian ini ada namanya rocker arm atau templar. Dia berfungsi untuk mendorong atau menekan kepala katup. Kemudian ini cam shaft atau noken as.
berfungsi untuk menggerakkan templar atau rocker arm tadi. Cara kerjanya gini, ketika noken as atau camshaft berputar, pada saat dia menyentuh pelatuk, nanti dia akan menekan katup. Dan hasil tenaga yang dihasilkan oleh camshaft itu berasal dari rantai rongsel yang diteruskan ke crankshaft atau poros engkol. Setelah kita melakukan pembongkaran dan pembersihan, langkah berikutnya kita mulai perakitan. Langkah yang pertama yang kita masukkan yaitu katup. Ingat-ingat, masukkan katup sesuai tempatnya. Katup in ingat lebih besar dari katup X, jangan sampai terbalik. Dan setelah kedua komponen katup terpasang, langkah berikutnya kita memasang camshaft atau noken as. Sebelum kita memasang noken as, hal yang perlu diperhatikan, kita cek terlebih dahulu kedua bearing camshaft. Setelah kita cek, kita kasih pelumas terlebih dahulu supaya tidak sangat. Kalau kedua bearing sudah dipastikan masih berputar lancar, kita masukkan camshaft. Kemudian setelah camshaft terpasang, kita masukkan rocker arm atau templar. Cara memasang rocker arm. Yang pertama, kita masukkan kedua pelatuk rocker arm ke dalam head silinder. Diusahakan posisi pada noken as bebas. Kemudian kita pasang knob atau penjepit pada rocker arm. Setelah terpasang, kita masukkan pen pengunci rocker arm tersebut. Jangan sampai terbalik, yang ada dratnya itu di luar, karena ini untuk memudahkan dalam proses pelepasan. Setelah semua komponen terpasang, kita tutup kembali semua yang tadi kita lepas. Ya, demikian komponen tentang head cylinder. Ya, sebelum kita memasang blok silinder, jangan lupa kita pasang dulu piston seher atau torak. Cara kerja torak yaitu berfungsi untuk memberi tekanan, pemampatan bahan bakar ke ruang bakar. Tenaganya dari connecting rod atau setang seher. Di sini ada 3 ring pada piston. Bagian ring yang pertama ring kompresi 1, ring kompresi 2, dan ring oli. Di sini terdapat sambungan. Setiap
tiap ring. Diusahakan tidak boleh satu garis atau sejajar, harus kita silang, kita acak agar tidak terjadi kebocoran pada saat bahan bakar dipampat. Setelah piston terpasang, kemudian langkah berikutnya kita pasang blok silinder. Sebelum kita pasang, kita kasih pelumas terlebih dahulu menggunakan oli yang bagus atau bersih agar tidak terjadi kelecetan atau kemacetan. Kita kasih. Kemudian jangan lupa kita kasih perpak. Ini cara masukkan ring ke dalam blok silinder. Jangan dipaksa atau dipalu. Kita memasukkan dengan cara step by step menggunakan manual satu per satu. Kita tekan ke dalam. Diusahakan lurus. Ya, kemudian setelah yang pertama masuk, kita tekan yang kedua menggunakan dua jari, harus rata, sama rata, kanan kiri atas bawah. Nah, terus sampai ring yang oli masuk, kita tekan juga. Jangan dipaksa karena akan merusak kerenggangan dari ring tersebut. Sebelum sampai masuk pol, rantai rongsel harus dipastikan masuk ke dalam tempat blok silinder, jangan tertinggal. Nah, ini kita masukkan, setelah itu kita dorong ke sana. Sambil kita pegang, jangan sampai lepas masuk ke dalam. Kita palu menggunakan palu karet, jangan menggunakan palu besi. Setelah blok terpasang, jangan lupa kita masukkan seal rantai rongsel di sini, masuk ke dalam sini menggunakan baut yang seperti ini. Ini di sini harus benar-benar lurus, jangan sampai lupa terpasang. Karena ini untuk menahan gesekan antara rantai rongsel. Ya, kita kencangkan dengan menggunakan kunci T nomor 10. Ya, langkah berikutnya kita memasang head atau kepala silinder. Sebelum memasang kita selalu kasih, jangan lupa perpak ini supaya tidak terjadi kebocoran. Ya, setelah semua komponen terpasang, kita mulai penyetelan rantai rongsel dan memasukkan gear rantai rongsel. Langkah yang pertama, kita pastikan piston berada pada titik mati atas atau TMA. Caranya kita putar poros angle menggunakan kunci T14. Kita lihat di sini di lubang indikator, kita tepatkan pada huruf T. Itu artinya top. Ya. Kita putar sampai terlihat bisa kalian perhatikan, tolong di zoom. Nah itu terlihat huruf T, itu artinya piston berada di titik mati atas. Kalau sudah ketemu T, langkah berikutnya kita
perhatikan di kepala silinder atau kepala. Nah, di sini kita pastikan titik ini lurus dengan tanda ini. Antara T dan ini kita pastikan harus segaris. Ini garis. Ya, kita lihat lagi di sini titik T. Nah, terlihat. Ya, kalau sudah, kemudian kita tutup gear tersebut. Baik, kita telah selesai dalam proses pembongkaran, analisa, kemudian pemeriksaan, dan sampai yang terakhir adalah praklitan. Ini adalah pembelajaran yang baik. Semoga di video kita kali ini kita dapat memanfaatkan tutorial ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Demikian dari kami tim SMK Islamiyah 1 Garut. Mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan data, terjadi kesalahan ucapan, dan lain sebagainya. Sekian, Allahumma fiqillah akmawitarik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.